Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duta Nugraha Febrianto. Kenalkan, nama saya Abdul Hasmi. Perkenalkan, nama saya Ika Benulaida Putri Langit. Perkenalkan, nama saya Intan Mandari. Perkenalkan, nama saya Melvi Hairani. Yang pertama ada mikroskop. Bisa dilihat gambarnya di sebelah sini. Nah, mikroskop ini berfungsi untuk melihat objek yang membutuhkan perbesaran tapi tidak terlalu besar. Nah, biasanya di laboratorium mikrobiologi, alat mikroskop ini digunakan untuk melihat atau mengamati secara detail koloni dan jamur. Yang kedua ada autoklaf. Berikut gambar. Nah, autoklaf ini digunakan untuk mensterilkan alat atau bahan yang akan kita gunakan pada saat praktek nanti. Nah, alat ini menggunakan uap air panas yang bertekanan. Berikutnya adalah inkubator. Alat ini digunakan untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol. Nah, di alat ini nanti kita bisa mengatur suhu sesuai dengan mikroba yang kita uji. Yang keempat ada oven. Nah, oven ini digunakan untuk mensterilisasikan kering alat-alat dan gelas. Berikut gambar dan fungsinya. Alat elektrik yang kelima adalah laminar airflow atau disingkat dengan LAF. Nah, laminar airflow ini berfungsi untuk membuat ruangan kerja tetap steril. Cara kerjanya adalah dengan mengambil udara dari luar laminar. Kemudian udara tersebut akan disaring dengan filter khusus sehingga tidak akan mengkontaminasi ruang kerja yang terdapat di laminar tersebut. Alat elektrik yang keenam adalah hot plate. Hot plate terdiri dari alas atau piringan dan juga pengatur suhu. Nah, hot plate ini digunakan untuk memanaskan bahan-bahan, baik bahan yang berupa cairan maupun bahan yang berupa padatan. Alat elektrik yang ketujuh adalah colony counter. Nah, colony counter ini memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kaca pembesar, kedua adalah ballpoint, dan yang ketiga adalah piringan objek. Jadi colony counter ini berfungsi untuk mempermudah dalam menghitung jumlah koloni yang bertumbuh setelah diinkubasi di dalam cawan. Berikutnya kita akan membahas contoh-contoh alat gelas dan keramik. Nah, contoh yang pertama adalah cawan Petri. Nah, cawan Petri ini berfungsi sebagai wadah penyimpanan dan pembuatan kultur media. Selanjutnya yang kedua adalah pipet ukur. Nah, pipet ukur ini berfungsi untuk memindahkan larutan dengan berbagai ukuran volume. Yang ketiga yaitu pipet tetes, digunakan untuk meneteskan cairan yang diambil sedikit demi sedikit secara tepat dalam pembuatan medium. Bentuk dari pipet tetes yang pertama yaitu karet penyedot, yang kedua badan pipet, dan yang ketiga ujung atau keluar masuknya larutan. Yang keempat yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan sebagai wadah untuk menghasilkan 2 atau lebih larutan atau bahan kimia wadah pengembangan mikroba. Misalnya dalam pengujian jumlah bakteri. Bentuk dari tabung reaksi itu sendiri yang pertama yaitu mulut tabung, yang kedua yaitu badan tabung, dan yang ketiga yaitu dasar tabung. Selanjutnya yang kelima yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer digunakan untuk menampung larutan, menghomogenkan bahan komposisi media, dan tempat penyimpanan medium. Bentuk dari Erlenmeyer sendiri yaitu yang pertama mulut labu, yang kedua leher labu, yang ketiga skala, dan yang keempat dasar labu. Yang keenam yaitu
Beker gelas. Beker gelas digunakan untuk memanaskan larutan, menghomogenkan bahan komposisi media, dan tempat penyimpanan medium. Bentuk dari beker gelas itu sendiri, yang pertama yaitu mulut gelas, yang kedua badan gelas, yang ketiga skala, dan yang keempat dasar gelas. Dan yang ketujuh yaitu gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengambil cairan dengan volume tertentu. Bentuk dari gelas ukur itu sendiri, yang pertama yaitu mulut gelas, yang kedua yaitu badan gelas, yang ketiga skala, dan yang keempat dasar gelas. Selanjutnya, yang kedelapan adalah tabung Durham. Fungsi dari tabung Durham adalah untuk menangkap gas O2 yang dihasilkan dari hasil fermentasi mikroorganisme. Metode ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli mikrobiologi pada tahun 1898 dengan nama Herbert Durham. Adapun bagian-bagian dari tabung Durham adalah yang pertama, mulut tabung, yang kedua badan tabung, dan yang ketiga dasar tabung. Selanjutnya yang kesembilan adalah batang L. Fungsi dari batang L adalah untuk menyebarkan cairan di permukaan agar supaya bakteri yang tersuspensi dalam cairan tersebut tersebar secara merata. Batang L disebut juga sebagai spider. Nah, pada gambar di samping terdapat dua bagian dari batang L. Yang pertama ada gagang batang dan yang kedua ada ujung batang. Selanjutnya ada batang pengaduk. Fungsi dari batang pengaduk adalah untuk mengaduk zat atau medium di dalam Erlenmeyer. Bagian-bagiannya yang pertama adalah kaca pipih dan yang kedua adalah batang sebagai pegangan. Selanjutnya ada lumpang dan alu. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan alat laboratorium yang satu ini. Fungsi dari lumpang dan alu adalah tempat menggerus bahan yang akan diuji dan memperkecil ukuran partikel suatu zat uji, serta menghomogenkannya. Nah, pada gambar di samping, bagian-bagian dari lumpang, yang pertama adalah mulut lumpang, yang kedua badan lumpang, dan yang ketiga adalah dasar lumpang. Sedangkan bagian-bagian dari alu adalah yang pertama pegangan penggerus, dan yang kedua adalah kepala penggerus. Selanjutnya kita akan beralih pada alat-alat non-gelas. Yang pertama ada OC bulat dan OC lurus. OC lurus berfungsi untuk memindahkan mikroorganisme dengan cara menusuk pada medium yang ada pada tabung reaksi. Sedangkan OC bulat berfungsi untuk memindahkan mikroorganisme dengan cara menggoreskan pada medium yang terdapat pada cawan Petri. Adapun bagian-bagian dari OC adalah yang pertama ujung OC lurus, yang kedua ujung OC, dan yang ketiga adalah pegangan. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping. Baiklah, kita masuk ke alat non-gas yang kedua, yaitu filter. Filter itu digunakan bersamaan dengan alat pipet ukur untuk mengambil cairan dengan ketelitian yang lebih akurat. Bisa kita lihat pada gambar di atas ada penomoran di alat filter tersebut dan masing-masing nomornya sudah dijelaskan. Baik, kita masuk ke alat yang ketiga yaitu pinset. Pinset berfungsi untuk mengambil benda atau sampel yang ukurannya relatif kecil dengan cara menjepitkan benda atau sampel tersebut dengan menggunakan pinset tersebut. Baik, alat yang keempat itu adalah pH meter. pH meter berguna untuk mengecek tingkat keasaman pada suatu media atau alkalinitas pada suatu media. Dengan menggunakan pH meter tersebut, kita bisa mengecek pH dari suatu media tersebut. Kita masuk yang kelima yaitu squid atau spoit yang biasanya digunakan untuk memindahkan cairan dengan suatu ukuran atau hasil zat yang akan kita ujikan, yaitu terdiri atas tiga, yaitu badan squid yang biasanya diisi dengan cairan, dan yang kedua yaitu tutup jarum yang biasanya menutup agar
jarum tetap steril, dan yang ketiga adalah jarum. Baik, kita masuk ke alat yang keenam, yaitu J-gap atau penjepit buaya, yang biasanya kita gunakan untuk menjepit tabung reaksi atau menjepit preparat yang akan kita gunakan pada saat kita praktikum, yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu satu bagian penjepit dan satu lagi gagang penjepit yang akan kita gunakan sebagai tempat pegangan tangan kita pada saat kita menjepit preparat tersebut. Baik, kita masuk ke alat yang ketujuh, yaitu rak tabung reaksi yang berfungsi untuk menyimpan atau tempat tegaknya tabung reaksi yang sudah direaksikan atau yang tidak terpakai. Terdiri dari dua bagian, yaitu lubang tempat tabung reaksi tersebut dan bagian yang kedua adalah badan tempat rak tabung reaksi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yeah.